Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran matematika, dan pada kali ini pembahasan kita mengenai peluang. Dan pembahasan peluang kali ini kita fokuskan pada kejadian yang melibatkan uang logam atau kita kenal juga dengan nama koin ya. Jadi pada video ini kita kupas tuntas bagaimana peluang yang melibatkan koin, dan nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi peluang untuk kejadian yang lainnya. Nah, ini berdasarkan pembahasan kita sebelumnya bahwa peluang memiliki formulasi atau rumus PA, ya, dinotasikan dengan PA sama dengan NA per NS. Nah, di mana PA ini kita baca dengan peluang kejadian A. PA ini kita baca sebagai peluang kejadian A. Kemudian NA menunjukkan banyak kejadian A, dan NS merupakan banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, untuk ruang sampel sendiri, sebelum video ini bisa diperhatikan lagi bahwa ruang sampel ini adalah himpunan ya, yang anggotanya merupakan semua kemungkinan dari kejadian yang sedang dibicarakan. Nah, kalau dalam himpunan, ruang sampel ini sama dengan himpunan semesta. Nah, urutan penyelesaian dari permasalahan peluang ini, itu yang pertama kali kita selesaikan adalah menentukan ruang sampel terlebih dahulu. Setelah ruang sampelnya dapat, barulah kita tentukan banyaknya kejadian. Nah, baru kita susun dari ruang sampel dan kejadian ini, kita susun menjadi nilai peluang yang dimaksud ya, yang diinginkan. Nah, peluang ini nilainya itu berada di antara 0 dan 1. Ya, tidak pernah 0 dan tidak pernah 1, karena kalau 0 artinya tidak mungkin, sementara kalau 1 artinya pasti. Baiklah, kita fokuskan ya, pembahasan kita kali ini adalah peluang kejadian yang melibatkan koin. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya koin atau uang logam, yang namanya koin ini itu kalau kita lempar, kemungkinannya hanya ada 2. Kalau tidak muncul sisi angka, nah, kemungkinan lainnya adalah muncul sisi gambar. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana kita menentukan ruang sampel dari permasalahan peluang yang melibatkan uang koin. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bahas satu persatu, mulai dari bagaimana untuk kejadian di mana uang koinnya itu hanya 1 ya, 1 buah uang koin. Baiklah, tadi sudah kita bahas bahwa
Uang koin kalau kita lempar undi itu kemungkinannya hanya ada dua. Kalau tidak angka ya gambar, dan itu menunjukkan ruang sampel kejadian dari satu koin. Jadi kita tuliskan seperti ini ya, angka, gambar. Sehingga kalau ada soal, ada permasalahan yang melibatkan sebuah uang koin atau satu uang koin ya, satu koin, maka sudah dipastikan ini bahwa NS-nya banyak ruang sampelnya adalah 2. Nah, sehingga kalau ada soal di sini misalkan pada pengundian satu uang koin, tentukan peluang muncul sisi angka. Nah, jadi ingat urutannya bahwa dalam menentukan peluang yang pertama kali kita selesaikan adalah ruang sampel, dan ruang sampelnya sudah kita selesaikan ya. Ruang sampel untuk satu buah koin adalah angka dan gambar, sehingga banyaknya adalah 2. Sekarang kita perhatikan di soal ini, yang diminta adalah peluang muncul sisi angka. Yang diminta di sini adalah peluang muncul sisi angka. Nah, artinya kejadian yang diminta dari peluang ini berarti muncul sisi angka, di mana sisi angka itu pada koin kita lihat nih dari ruang sampelnya sendiri adalah 1. Jadi kita bisa tuliskan nih kejadiannya, misalkan A, maka dia berupa himpunan yang anggotanya adalah, ini biar tidak tertukar boleh diganti, sebenarnya tidak harus A juga ya kejadian, misalkan K. Nah, kejadian K adalah muncul sisi angka, berarti K ini adalah himpunan yang anggotanya adalah A, artinya muncul sisi angka. Dan kalau kita perhatikan, berarti banyak kejadiannya atau banyak anggota dari himpunan K ini adalah 1, yaitu angka saja. Nah, artinya peluangnya sendiri PK ya, dimana PK ini artinya kita baca peluang kejadian K yaitu NK per NS, dimana NK-nya adalah 1, NS-nya 2. Nah, artinya kalau jawaban dari soal ini pada pengundian satu uang koin tentukan peluang muncul sisi angka, berarti peluangnya adalah 1/2. Seperti itu cara menentukannya. Ini kejadian untuk satu buah koin ya, untuk sebuah koin. Bagaimana kalau seandainya lebih dari satu koin? Nah, katakanlah ada kejadian yang melibatkan 2 koin. Nah, langsung aja kita ke ruang sampel ya. Ruang sampel dari 2 koin ini bisa ditentukan dengan 2 metode. Yang pertama kita menggunakan tabel. Dimana kalau 2 koin berarti kemungkinannya itu koin pertamanya angka gambar dan koin keduanya yang merupakan pasangannya juga sama ya, angka gambar, sehingga bisa kita susun bahwa ruang sampelnya itu bisa jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, selain dengan menggunakan tabel ini, kita juga bisa menentukan ruang sampel untuk kejadian yang lebih dari 1 nih menggunakan diagram seperti ini. Misalkan ini yang kemungkinan koin pertama itu adalah angka gambar, kemungkinan koin berikutnya juga sama ya, pasti angka dan gambar gitu, angka gambar. Nah, jika kita perhatikan
kemungkinannya ini bisa kita bacanya dari kiri ke kanan. Pasangannya yang ini adalah angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, dengan tabel ataupun dengan diagram nih sama saja kita memperoleh bahwa NS-nya bahwa ruang sampelnya bisa kita tuliskan sebagai berikut ini: AA, AG, GA, GG. Dimana kalau kita perhatikan berarti NS untuk dua koin ini adalah 4 ya. Banyak anggota himpunannya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau ada sebuah kejadian, misalkan tentukan peluang muncul dua sisi berbeda dari pengundian dua koin adalah, nah ini ya, tentukan peluang muncul dua sisi berbeda dari pengundian dua koin. Nah, sekarang kita perhatikan dua sisi berbeda itu kejadiannya ya, dua sisi berbeda. Nah, kita perhatikan dari mana saja kita lihat dari ruang sampel yang ada. Dua sisi berbeda itu berarti kemungkinannya itu katakanlah ini kejadiannya juga K ya. Dua sisi berbeda itu berarti kemungkinannya hanyalah ada angka gambar atau gambar angka. Nah, itu kejadian dua sisi berbeda, dan bisa kita tuliskan bahwa banyak kejadiannya sama dengan 2 karena anggota dari himpunan K adalah 2. Nah, peluangnya sendiri langsung bisa kita tuliskan. Peluang kejadian K sama dengan NK per NS, di mana NK-nya adalah 2 dan NS-nya adalah 4. Seperti itu. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa peluang muncul dua sisi berbeda dari pengundian dua koin adalah 2/4, atau boleh juga kita tuliskan sebagai 1/2 ya. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, ini kasus untuk 2 koin. Sekarang bagaimana kalau 3 koin? Nah, untuk 3 koin ini tidak bisa kita selesaikan dengan tabel ya, karena tabel itu hanya memuat 2 dimensi. Sementara untuk yang 3 koin ini kita gunakan diagram. Nah, kejadiannya sama kayak cara untuk menentukannya mirip dengan yang 2 koin tadi. Kita tuliskan untuk koin pertama kemungkinannya adalah angka gambar. Untuk koin kedua juga begitu ya, angka gambar. Dan untuk yang koin ketiga pun sama nih, angka gambar. Nah, dari sini kita bisa menentukan kemungkinannya. Nah, dari sini diperoleh AAA ya, angka-angka, kemudian angka-angka gambar, kemudian angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar-gambar gambar. Nah, kita hitung ini ada berapa kemungkinannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau disusun menjadi himpunan berarti banyaknya itu, banyak ruang sampel ini ada 8. Dan 8 ini juga bisa kita peroleh dari 2 pangkat 3, di mana 2-nya sendiri adalah kemungkinan
satu koin ya. Tadi kalau tidak angka ya gambar, ada dua kemungkinan. 3 ini dari 3 koin. Itu dia ya. Untuk menentukan banyaknya ruang sampel pada koin, pastinya itu 2 pangkat N, dimana N-nya banyaknya koin. Nah, jika ada muncul permasalahan mengenai peluang yang melibatkan 3 koin ini, misalkan ya ada sebuah contoh di mana contohnya ini yang ditanyakannya adalah peluang. Tentukan peluang muncul 2 angka pada pengundian 3 koin. Nah, kita perhatikan dari ruang sampel yang ada yang angkanya 2 itu kita tandai ya. Ini angkanya 3, berarti bukan. Ini AAG angkanya 2, oke ini masuk. AGA angkanya 2, ini juga termasuk. AGG angkanya cuma 1, GAA angkanya 2, ini termasuk. GAG angkanya cuma 1, GGA angkanya cuma 1, GGG tidak ada angka. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata dari semua kejadian pengundian 3 koin yang muncul 2 angka, ada 3 buah ya, ada 3 kejadian. Jadi kalau kita tuliskan ini kejadiannya itu AG, AGA, dan GAA. Artinya banyak kejadiannya sendiri adalah sama dengan 3 karena anggota himpunan dari K-nya 3. Berarti peluang kejadian dari muncul 2 angka pada pengundian 3 koin itu rumusnya masih tetap NK per NS, di mana NK-nya adalah banyak kejadian K, sementara NS-nya adalah banyak ruang sampel. Banyak kejadian K-nya sama dengan 3, sementara banyak ruang sampelnya 8. Nah, bisa kita simpulkan bahwa peluangnya adalah 3/8. Nah, seperti itu ya cara menentukan peluang dari yang melibatkan 3 buah koin. Dan yang paling penting dari penyelesaian terkait peluang yang melibatkan koin ini, itu ingat ya, itu secara umum bahwa untuk menyelesaikan peluang yang terpenting adalah kita bisa menentukan ruang sampelnya. Setelah ruang sampel kita peroleh, kita perhatikan anggota dari ruang sampel yang disebut dengan titik sampel, sebelumnya pernah kita bahas. Yang mana titik sampel yang merupakan yang termasuk pada kejadian, itulah yang dinamakan dengan banyaknya kejadian. Lalu kita susun berdasarkan rumus peluangnya. Nah, sekian pembahasan kali ini mengenai peluang yang melibatkan koin ya. Semoga dapat membantu kamu dalam memahami materi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.